Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam forum kebebasan malam ini. Hari ini kita akan ngomongin soal konflik agraria gitu, konflik-konflik pertanahan yang mungkin kalau kawan-kawan ikuti berita ya cukup banyak terjadi ya selama 15 tahun terakhir, terutama sejak era-era rezim PSN gitu, di mana apa ya, sistem hukum pertanahan kita itu sebenarnya belum kuat dan kemudian ternyata ditabrak sama proyek-proyek PSN yang punya privilege-privilege hukum ya. Salah satunya adalah perlindungan polisi atau aparat penegak hukum gitu dalam menjamin pelaksanaan PSN gitu. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu siap apa itu Suara Kebebasan, kami merupakan inisiatif aktivisme digital untuk mempromosikan kebebasan di Indonesia dalam konteks kebebasan ekonomi maupun kebebasan sipil. Dan hari ini dalam forum kebebasan kita malam ini kita akan ngobrol bareng Kak Intan soal sistem hukum dan konflik agraria di Indonesia gitu. Kak Intan sendiri merupakan peneliti hukum gitu di The Indonesian Institute Center for Public Policy Research gitu. Apa kabar Kak Intan? Halo, baik. Dan sudah mulai vibes-vibes liburan. Ya, betul sekali. Ini mungkin di penutup ya, penutup sebelum libur ya besok ya. Kayaknya kebanyakan kantor mulai libur besok ya. Betul. Oke, gitu. Ini mungkin pemanasan otak sebelum liburan kali ya, biar nggak lupa sama semuanya. Gitu. Gitu. Mungkin, oh iya, mungkin bisa juga dibuka ini dengan Kak Intan kalau mau promosiin TII. Apa itu TII gitu, barangkali belum banyak yang belum tahu di sini. Oke, oke, boleh. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan kembali namaku Intan, selaku peneliti bidang hukum dari di Indonesia Institute. Jadi, di Indonesia Institute adalah sebuah think tank yang bergerak eh, bergerak di advokasi kebijakan ya. Jadi kita menganalisis dan memberikan rekomendasi kebijakan dari sisi hukum, sosial, ekonomi, dan juga politik seperti itu. Nah, baru-baru ini sih kita baru menyelesaikan riset terkait kebebasan akademik di perguruan tinggi. Jadi teman-teman kalau yang masih mahasiswa atau masih bergerak dekat dengan universitasnya masing-masing, mungkin bisa dicek ya di website kami www.theindonesiainstitute.com yang isinya bahwa sebenarnya fenomena pelanggaran kebebasan akademik itu di Indonesia masih sangat banyak gitu dan ternyata temuannya adalah sebagian besar dilakukan oleh pejabat kampusnya sendiri gitu. Nah, jadi itulah salah satu kerja terbaru kami. Silakan langsung saja di follow di IG-nya Indonesian Institute itu yang paling banyak menjadi opsi orang-orang untuk mendapat info tentang PII sih. Gitu. Oke, thank you buat itu ya pengantarnya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang butuh banyak bacaan terkait riset gitu, yang lebih mendalam penelitian-penelitian baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, hukum gitu, budaya mungkin juga nanti bisa main-main ke The Indonesian Institute gitu. Dan kalau mungkin tipikal yang nggak bosen baca riset gitu, yang harus baca metode penelitian, penelitian kuantitatif, boleh cek di Suara Kebebasan. Kami versi light-nya di artikel-artikel di Indonesian Institute gitu. Jadi kita mempublikasikan banyak artikel-artikel populer gitu, sehingga teman-teman mungkin bisa lebih aware, bisa mulai memahami tentang gagasan kebebasan apa yang kami perjuangkan di Indonesia saat ini. Oke, mungkin nggak perlu berlama-lama. Kita mungkin formatnya malam ini bakal ngobrol-ngobrol cantik aja gitu. Dan mungkin kita buka deh, kita buka. Sebagaimana dengan yang sudah aku mulai di awal tadi ya, Indonesia sejak rezim PSN dalam 15 tahun terakhir ini mengalami cukup banyak konflik agraria gitu ya, baik konteksnya itu bisnis lawan bisnis misalnya, atau masyarakat adat lawan bisnis, atau mungkin masyarakat sipil lawan bisnis maupun pemerintah gitu. Jadi silang sengkarut sekali rasanya gitu soal perkonflikan pertanahan di Indonesia ini, karena semuanya bisa punya tanah, which is
good gitu, tapi tentu perlu dibarengi ya dengan tata hukum, tata pemerintahan yang baik gitu supaya tidak silang sekarut seperti saat ini gitu. Banyak sekali misal di Wadas gitu yang terjadi ya, atau di Sumatera Utara itu, di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Papua itu cukup banyak sekali konflik agraria antara korporasi maupun pemerintah melalui proyek-proyek PSN terhadap masyarakat adat gitu. Karena mungkin ada celah hukum ya, nanti kita bisa obrolkan bersama-sama gitu. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan Kak Intan nih, kira-kira situasi hukum agraria Indonesia tuh seperti apa sih Kak? Mungkin bisa jelasin dengan bahasa anak 5 tahun gitu buat kita yang nggak paham hukum secara mendalam gitu, dan kenapa kok hukum ini nampaknya gagal melindungi gitu kepemilikan pribadi, rule of law dan segala macam, dan akhirnya malah jadi alat kekuasaan dan menimbulkan banyak konflik begitu. Oke, Man. Jadi, sebetulnya untuk hukum agraria itu, ini aku mungkin akan masuk dari perspektif human rights juga ya. Jadi aku bukan praktisi hukum agraria, jadi aku akan mencoba sambil sambil mencantolkannya dengan isu-isu lainnya. Oke, jadi kalau misalkan dijelaskan secara umum dulu, jadi sebetulnya hukum agraria kita ini itu awalnya kan pertama kali itu dibuat yang versi nasional kita itu kan udah dari tahun 60-an ya. Dan itu sebetulnya masih merujuk ke zaman-zaman Belanda juga gitu. Nah, cuma akhirnya dengan hukum agraria itu hadir untuk semangat yang tadi Iman bilang benar. Jadi bagaimana kita di sini di Indonesia punya tanah dan bagaimana kurang lebih semuanya bisa mendapat semua tanah itu dengan adil, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak ada yang nggak kebagian tanah untuk tempat tinggalnya dan lain sebagainya seperti itu. Kira-kira semangatnya begitu untuk hukum agraria. Nah, makanya untuk membasmi bagaimana tanah itu disalahgunakan dalam artian ada tanah yang sertifikatnya double kayak kemarin yang di komplek Bekasi itu orang yang udah tinggal di komplek itu ternyata kompleknya punya orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah satu cara juga dalam reformasi agraria yaitu untuk mereformasi semua pengaturan kepemilikan ini supaya menjadi ya intinya lebih baik gitu ya. Nah, cuma di permasalahannya adalah kita di sini itu betul tadi sedang dalam rezim PSN yaitu proyek strategis nasional di mana negara itu sedang punya bisa dibilang agenda ya. Negara sedang punya agenda untuk mengumpulkan nih lahan-lahan yang kosong yang nggak dipakai punya orang mau gimana caranya untuk mereka gunakan sebagai proyek infrastruktur yang akhirnya nanti bisa mendapat nilai ekonomi yang akhirnya kembali ke negara. Nah, kembali ke negaranya kita nggak tahu ya kembali ke negaranya atau enggak, tapi intinya seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, di era ini yang dimana pemerintah sedang banyak-banyak mencari lahan gitu ya, nyetor-nyetor lahan itu. Nah, ada apa ya? Ada banyak inisiatif-inisiatif pemerintah yang dilakukan untuk meregister dan lain sebagainya. Itu yang cenderung apa ya? Jatuhnya itu sangat terburu-buru mungkin dan terlalu kompleks dan sulit untuk dilakukan serentak dari sama-sama Merauke. Jadi gini, jadi di 2026 itu kan ada kebijakan di mana semua harus punya sertifikat hak milik kan yang jadi udah nggak bisa lagi tuh yang sertifikat-sertifikat zaman dulu tuh yang patok lah apa segala macam itu udah nggak bisa. Jadi sekarang kita harus sudah mulai ubah ke versi pemerintah. Nah, permasalahannya adalah gini, nggak semua orang itu bisa dengan mudahnya langsung convert ke sertifikat hak milik yang diinginkan pemerintah. Kenapa permasalahannya adalah satu, tidak semua kantor tanah di semua daerah itu punya goodwill ya untuk ngurusin tanah ini. Jadi kayak yang tadi bilang, sebenarnya banyak sekali dispute-dispute tersembunyi di daerah-daerah di mana sebetulnya kan orang-orang kantor tanah sendiri di beberapa daerah yang jadi oknum untuk menggandakan sertifikat lah dan lain sebagainya kayak gitu.
Jadi kadang dari strukturnya itu sendiri itu bisa jadi mempersulit kita untuk bisa mengikuti maunya untuk jadi SHM gitu. Itu satu. Dan yang kedua, terutama untuk teman-teman yang lagi berkonflik ya, misalkan tadi antar sipil gitu. Oh ya lagi sengketa tanah nih biasa lah ya mungkin warisan lah atau apa. Ya itu mereka jadi dikejar-kejar deadline gitu dengan harus mendaftarkan SHM by 2026. Karena pengadilan waris dan atau apa itu kan pengadilan itu kan gak cepat ya. Pengadilan itu nggak cepat dan itu kita semua harus dikejar-kejar untuk bisa merubah langsung ke SHM gitu. Jadi itu mungkin dari teman-teman yang sedang dalam konflik juga itu mungkin akan bermasalah juga gitu. Nah, kemudian tidak lain dan tidak bukan adalah teman-teman kita, teman-teman masyarakat adat di mana mereka aja untuk terregistrasi dan diakui sebagai masyarakat adat di wilayah adat yang mereka tempati itu harus melalui proses yang sangat panjang dan berbelit gitu. Saat ini itu ada pokoknya lebih dari 4 cara supaya tanah adat itu bisa diakui dan itu apa ya jadinya kan kurang terintegrasi ya jadi ada banyak sekali opsi terlalu banyak opsi bingung mau yang mana jadinya bukannya dimudahkan malah dimudahkan dengan banyak cara yang justru jadi membingungkan gitu dan perlu diingat juga nggak semua teman-teman adat itu punya akses yang memadai untuk ke pemerintah daerahnya masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian perlu diingat juga bahwa kalau misalkan kita mengacu ke pendaftaran wilayah adat berdasarkan, nah kan harus mikir kan pendaftarannya mau via apa, banyak soalnya. Jadi untuk mendapat pengakuan itu, teman-teman masyarakat adat itu juga harus mengikuti serangkaian pengukuran tanah yang sama kayak kita gitu. Jadi harus punya sejarahnya misalkan kalau terutama untuk mereka ya harus punya sejarahnya oh ini masyarakatnya komunitasnya udah di sini selama berapa ratus tahun gitu harus ada jejak-jejak sejarahnya kemudian nanti mereka akan diukur gitu ya diukur tanahnya dan lain sebagainya. Nah masalahnya adalah gini, pertama adalah kadang ada petugas kantor tanah itu ya gitu yang kalau mau pengukuran harus dia kasih ongkos dulu baru mau berangkat kayak gitu-gitu masih ada kayak gitu terjadi dan kadang juga di beberapa daerah di kantor tanahnya itu pengarsipannya ya masih yang sesederhana masih pakai kertas gitu belum di database jadi ini tanah siapa ukurannya berapa taunya nabrak nabrak dan segala macam itu arsipnya tahun berapa nggak tahu ya itu yang terjadi gitu kalau saya berbincang-bincang sama teman-teman dari BRWA, Badan Registrasi Wilayah Adat, sama teman-teman aliansi masyarakat adat Nusantara gitu. Sempat ketemu juga sama orang Kementerian Pertanahan di acara mereka. Ya itu yang terjadi juga sebetulnya. Kayak gitu. Jadi kita di satu sisi, oke, iya kita mau merubah sistem, kayak mendigitalisasi lah ya istilahnya. Kita mau meremajakan sistem, bagaimana kita mau berubah ke sistem pencatatan yang lebih baik. Nah, cuman ternyata untuk sampai ke sana itu masih ada praktik-praktik di lapangan yang justru mempersulit hal itu gitu. Nah, cuma bukan berarti kantor tanah daerah-daerah itu buruk ya, enggak gitu. Tentu masih ada yang amanah gitu. Untuk mau ya udah ayo kita proaktif untuk kita catatin udah kayak istilahnya ada setorannya lah. Oh iya, kita di tahun ini harus bisa sudah berhasil mencatatkan berapa hektar lalala gitu. Nah, cuma balik lagi ke sekarang permasalahan klasik ke sumber daya pendanaan. Gak semua orang punya kemampuan untuk melakukan apa sih pengukuran yang spasial gitu-gitu. Itu kan butuh keahlian khusus. Itu satu. Dan kemudian juga biaya untuk mencapai terutama daerah-daerah yang pegunungan gitu kan atau ke dalam hutan gitu. Nah, itu sangat sulit sekali gitu. Jadilah itu tantangannya di mana sistem kita tuh mau bergerak cepat modernisasi, modernisasi ayo ayo cepat gitu tapi ya masyarakat kita nggak siap dan ini tuh bukan PR yang nggak bukan PR yang apa ya
nggak bisa dikerjain sekali beres gitu. Seharusnya dari dulu kita udah cicil loh dari sistem-sistem ini gitu. Tapi bisa di luar itu justru pemerintah malah fokus ke apa membuat kebijakan-kebijakan yang ya udah tanah nganggur 2 tahun diambil gitu. Malah fokus-fokus ke yang PSN PSN. Jadi food estate gagal jadi sawit gitu. Jadi kayak aduh gimana ya? Seharusnya ini adalah reformasi sistem yang harusnya dicicil dari zaman dahulu gitu. Bayangin sekarang itu masih ada orang yang sertifikat tanahnya masih zaman-zaman Belanda. Nah, itu kan berarti belum sampai nih apa peremajaan sistemnya ke orang tersebut. Nah, itu harusnya sih diperkala ya. Kalau sekarang entah gimana nih caranya 2026 semua harus sudah punya SHM. Habis itu ada lagi yang online itu kan yang harus model Betul, betul. online ya. Entah gimana apakah akan keamanan data kita akan selamat atau Iya, tidak gitu. betul. Ini ya, Nah, itu memang penyakitnya Indonesia ya. Saya juga sempat nulis, nanti saya bisa bagikan bahwa Indonesia ini punya penyakit namanya teknosolusionisme, ya, bahwa semua masalah akan selesai dengan teknologi AI, bla bla bla, segala macam jargon-jargon itu. Padahal pertama mereka nggak tahu apa yang mereka omongkan. Kedua, mereka nggak tahu bagaimana proses digitalisasi, proses pencatatan semua segala macam di berbagai aspek ini itu perlu waktu gitu ya. Em, Tidak peduli kita hire siapa ya, programmer jago, Mark Zuckerberg sekalipun gitu ibaratnya, kayaknya nggak akan bisa dia menyelesaikan digitalisasi surat tanah lah, pencetakan surat tanah lah itu dalam waktu yang sangat singkat gitu. Dan belum lagi itu dibarengi juga ya dengan ambisi-ambisi PSN gitu yang akhirnya justru jadi konflik-konflik liar gitu, dan pengadilan hukum kita juga sangat lambat misalnya di beberapa kasus gitu. Dan tadi aku notice juga ya bahwa kita setertinggal itu ya, bahkan kalau teman-teman ingat kemarin teman-teman di Dago Elos sempat berkonflik gitu dengan salah satu keluarga gitu, keluarga Muller namanya kalau nggak salah, nggak tahu itu pronunciation bahasa Belandanya gimana, namanya Muller. Itu oke kan baik. ya, ya das lah gitu. Nah, mereka itu menggugat tanah warga kampung Dagoilos tuh membawa surat Belanda gitu. Jadi warisan dari kakek buyutnya gitu ya. Jadi kayak oke. ini masih ini masih berlaku ya ternyata di Indo ya, walaupun at the end ternyata kalah ya di pengadilan dan ditolak, dan itu sebuah kemajuan yang harus kita rayakan, tapi kan itu hanya kasus tunggal apa ya, individual lah ibaratnya ya, sedangkan agraria ini kan sistemik gitu, dia perlu bagaimana pengaturan hukumnya, bagaimana pengaturan teknisnya supaya proses-proses pencatatan ini tuh bisa berjalan dengan smooth, kemudian tidak membebani masyarakat maupun kantor-kantor pertanahan gitu, serta mencegah konflik-konflik berjalan lebih lanjut gitu. Karena awalnya banyak kan di kampungku misalnya itu tanah warisan itu karena dianggap punya keluarga, akhirnya pembagiannya cuma dengan perjanjian mulut, perjanjian apa ya, ngomong lah Lisan. musyawarah lisan. Jadi kayak oke, ini tanahnya si abang, depan sampai pohon mangga, belakangnya nanti punyanya ade gitu misalnya. Kan kemudian karena harus pencetakan itu tadi, akhirnya semuanya datang ke kantor pertanahan nyetak, ternyata abangnya serakah misalnya atau adiknya serakah, kan dia bisa jadi ngeklaim seluruh tanah itu sebagai punya dia misalnya gitu, Iya. karena perjanjiannya lisan gitu. Dan itu kan budaya ya, kita kudu mempertimbangkan juga aspek kultural gitu, dan aspek kultural ini akan semakin kuat lagi kalau kita nyangkut di masyarakat adat gitu, kayak fenomena-fenomena di Papua, di NTT, di Sumatera, atau bahkan ada juga yang punya undang-undang pertanahan khusus ya, misal Yogyakarta gitu. Itu sebenarnya kan perlu dipertimbangkan gitu, bagaimana tata pertanahan, tata agrarianya ini supaya tidak apa ya, malah jadi alat kekuasaan, alat cari uang gitu untuk menguntungkan pemerintah maupun sekelompok pebisnis yang biasa kita sebut oligark gitu bahasa kerennya gitu. Nah, mungkin aku mau tanya lagi ini soal di Indonesia itu kan
tanah itu, kepemilikan tanah itu bisa dimiliki negara, perusahaan, dan individu gitu. Nah, tanah-tanah negara ini kan kadang ruwet ya. Pertama dia bertabrakan kayak digunakan sebagai pemukiman misalnya, dan kan ada undang-undang misal tanah yang sudah ditempati setelah sekian tahun bisa dinyatakan hak milik, boleh dikoreksi kalau salah. Eh, ini kan akhirnya jadi banyak itu konflik penggusuran gitu. Masyarakat merasa, oh ini tanah gue gitu kan, gue udah nempatin di sini dari kakek buyut gue gitu, dan negara nggak pernah ngurusin ini tanah, ada undang-undangnya, otomatis ini punyaku gitu, dan akhirnya jadi ribut. Belum lagi apa penyewaan lahan ini ya, yang banyak terjadi di Sumatera, di Kalimantan, apa sih istilah konsensi gitu. Itu kan akhirnya politik konsensi itu jadi ini alat hukum yang digunakan sebagai balas jasa politik gitu kan. Kayak kalau kita lihat yang dapat konsensi besar-besar gitu tuh kan pebisnis-pebisnis besar, oligark-oligark yang terhubung gitu kan dengan penguasa, dengan partai politik, dengan kementerian dan lain-lain gitu. Nah, menurut Kak Intan gitu, baiknya seperti apa sih soal tata kelola tanah negara ini gitu, termasuk politik konsensi? Apakah itu perlu itu bisa direform gitu ibaratnya, atau itu sebenarnya justru bentuk pelanggaran ya yang harus di apa ya, cacat hukum gitu yang harus dihilangkan gitu. Wah, sulit banget pertanyaannya. Hmm, jujur ya, masalah tanah itu cukup laten sih. Bener-bener luar dalam itu ada masalahnya di segala aspeknya gitu. Dan masalahnya juga adalah ini bukan kayak masalah demokrasi yang menurun di mana orang itu cukup apa ya, notabene cukup mudah untuk dijelaskan soal ya demokrasi, kebebasan, jika ini terjadi kebebasan berbicara kita akan terbatas dan lain-lain. Nah, kalau tanah itu nggak kayak gitu. Tanah itu sangat teknikal, kebijakan tanah itu sangat teknikal kayak HGU, apa guna usaha, guna milik, hak milik, lalala, banyak sekali istilahnya, banyak sekali prosedurnya, dan tidak kaget kalau misalkan masyarakat kita mau dari orang kaya paling kaya sekalipun sampai apalagi teman-teman yang apa yang kurang mengerti hukum itu tentu akan apa ya akan terjerumus gitu. Jadi ketika ditanya baiknya seperti apa ya sebetulnya awalnya pengen bilang bagaimana caranya pemerintah bisa mensosialisasikan tapi kayaknya itu terlalu berat juga untuk teman-teman kayak as in kita pengusaha-pengusaha kaya aja kan masih masih pakai lawyer kan untuk urusan tanah karena ya memang sesuatu itu. Jadi mungkin ini sih yang bisa aku bilang adalah pertama adalah minimal itu konsisten deh soal kebijakan pertanahan. Konsisten dan semua terintegrasi gitu. Jadi kadang tuh apa ya kebijakan tanah itu misalkan apa ya dia tumpang tindih gitu dengan sektor-sektor lainnya yaitu misalkan ya udah dari Kementerian Pertanahan sama tambang. Habis itu kalau misalkan pesisir nanti beda lagi aturannya. Habis itu belum lagi yang kalau deket konservasi. Wah, udah lain lagi. Itu terus belum lagi kena perhutanan. Nah, itu beda lagi. Nah, jadi sebetulnya perlu apa ya? Perlu minimal dibantu deh gitu pemerintah gitu bisa mensimplifikasi semua hal ini untuk keperluan masyarakat gitu. Nah, dalam kaitannya itu ya balik lagi gitu karena sebetulnya kenapa secarut marut ini terjadi karena ya orang-orang berkuasa ini juga memanfaatkan ketidaktahuan kita gitu ketidakpahaman kita soal tanah itu gimana kayak tadi ya udah kalau gue di sini ya gue di sini aja ini punya gue berarti gitu padahal ya kan nggak gitu harus ada balik nama dan lain sebagainya gitu harus ke notaris lagi lalala gitu kan. Nah, jadi pertama untuk memudahkan ya minimal apa ya terintegrasi dulu dan juga konsisten gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, di sini itu kita melihat bahwa masalahnya tuh apa ya? Gini. Jadi dari visi negara terkait pengelolaan tanah aja itu udah membingungkan, kontradiktif. Jadi ya udah mereka ingin ya udah pengelolaan tanah berkeadilan dengan apa ya ya udah mengambil tanah untuk niatnya kan untuk disalurkan lagi kali ya untuk kepentingan umum gitu tapi dengan PSN ini justru dikomersialisasikan untuk hal yang kita nggak tahu apa untungnya tuh buat siapa itu masuk kemana nggak tahu gitu
Dan untung apa enggaknya juga nggak tahu. Contohnya bandara-bandara yang sepi di proyek pemerintahan yang lalu gitu, itu gimana juga itu kan teman-teman bisa cari sendiri. Itu juga salah satu hal yang perlu kita kritisi sebenarnya. Jadi udah mau ngebangunnya ngambil lahan masyarakat, terus bandaranya sepi, nggak bawa untung, nah terus gimana gitu kan? Nah kayak gitu. Di satu sisi yang ada seperti itu, di satu sisi di dalam pemerintahnya sendiri di bawah-bawahnya juga itu ya apa ya, aparat-aparat yang di bawah itu kadang juga menggerogoti sistem gitu. Mereka memanfaatkan sistem untuk keuntungan mereka sendiri yang kayak tadi mafia tanah. Mafia tanah itu parah Pak, laten banget itu. Susah sekali gitu. Dan yang lindungin ada aja. Dan itu mereka bekerja sama juga dengan beberapa aktor di pemerintahan daerah ada, beberapa aktor hukum seperti notaris ada, habis itu sama kontraktornya juga. Jadi itu it's not easily apa ya, gak bisa di figure out segampang itu dengan oh ya kamu salah kamu ditangkap itu harus serangkaian itu nggak bisa itu. Ini kalau ada teman-teman konsorsium baru negara ini kayaknya mereka yang lebih bisa jawab karena setiap hari melihat permasalahan itu. Nah gitu. Jadi eh, pendisiplinan itu juga penting. Yang mohon maaf, saya nggak tahu gimana caranya mendisiplinkan semua itu. Ini saya serahkan lagi ke para praktisi agraria dan terutama bagaimana kebijakan pemerintah gitu. Kita punya ombudsman, kemudian kita punya pengadilan dan juga inspektorat yang ada di kementerian masing-masing. Nah, sekarang ya tinggal lihat ini ke apa ya ketegasannya dari di sebelah mana untuk para apa aparat-aparat yang ada di daerah-daerah yang melakukan penyelewengan kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya baiknya gimana itu harus di figure out sih. Jadi orientasi negara ini soal apa sumber daya tanah yang benar-benar konsisten, yang bukan cuma pasal 33 ya memanfaatkan air, bumi, tanah avatar untuk kepentingan umum itu, tapi juga harus direfleksikan dengan betul gitu, bukan untuk dikomersialisasikan dengan cara yang tidak akuntabel. Minimal itu ya apa konsisten. Kemudian juga dipermudah kebijakannya yang semua orang itu bisa paham, yaitu dan terintegrasi juga ya harus disiplin juga itu harus apa harus ditindak-tindak semua yang nggak benarnya dari dalam negara dulu deh minimal gitu dalam pemerintahannya. Kayak gitu sih ideally Ya, secara oke. umum. Yep, thank you. Betul ya. Pada akhirnya ini balik lagi ya sama konsep kronisme ya. Birokrasi ini kan dibikin seruwet mungkin sehingga masyarakat sipil sulit paham. Nah, akhirnya mereka harus membayar kelompok-kelompok intelektual tertentu, misal lawyer, misal notaris segala macam. Kemudian karena banyak yang tidak paham, akhirnya pemerintah bisa lebih apa ya, lebih mudah gitu untuk berkonspirasi gitu, tanda kutip memainkan masalah agraria ini gitu, karena mereka punya legitimasi di situ ya, karena keruwetan birokrasi ini gitu. Dan pada akhirnya ini bakal terhubung juga gitu dengan ekonomi politik gitu. Kita lihat bagaimana pendukung-pendukung kampanye kandidat presiden gitu, misalnya setelah presidennya menang gitu, pasti pada dapat konsensi tanah gitu, yang hutan-hutan lindung, tanah-tanah negara, tanah-tanah rakyat yang dianggap tidak terurus, tidak tersertifikasi itu kemudian diberikan gitu kepada pengusaha-pengusaha pendukung pendana para politisi ini gitu. Dan akhirnya jadilah itu kebun sawit di mana-mana itu, atau jadi project segala macam gitu, atau mungkin bahkan PSN sendiri itu walaupun dibilang itu project negara, at the end banyak sekali PSN itu sebenarnya untuk ngasih makan kroni-kroni ini gitu, kayak misal PIK 2 ya, walaupun klarifikasinya katanya sudah dicabut sebagai PSN gitu, tapi ada banyak gitu, teman-teman mungkin bisa searching gitu bagaimana PSN ini misalnya digunakan juga untuk ngasih makan pendukung-pendukungnya gitu, entah PSN-nya ini nanti secara langsung misalnya membeli tanah milik mereka, atau kontraktornya kroco-kroconya ini segala macam gitu. Itu kan sebenarnya politik-politik kronisme yang harusnya itu jadi perhatian kita bersama, itu harusnya jadi masalah hukum gitu. Namun karena ya we knows Indonesia gitu,
Jadi seperti itu gitu. Nah, ini tadi kebetulan saya dapat pertanyaan, titipan pertanyaan dari Pak Adam Soeharto. Wih, serem banget Pak. Kaget kirain Soeharto beneran. Eh, Bercanda ya Pak. Oke, Pak Adam, terima kasih sudah bergabung ya. Pak Adam ini dosen Fakultas Hukum Unwiku Purwokerto. Izin bertanya, diizinkan. Sejauh mana konsep kapitalisme kroni masih relevan untuk menjelaskan konflik agraria hari ini, terutama setelah reformasi regulasi seperti Omnibus Law gitu, yang dianggap kan mengurangi birokrasi dan deregulasi gitu kan terhadap banyak aspek gitu, termasuk agraria atau pertanahan. Oke. Nah, sebetulnya justru ya karena Omnibus Law itu kapitalisme kroni yang semakin menjamur sih menurut saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hukum anak administrasi itu kalau tahun lalu ya zaman-zaman Jokowi itu ngetren banget kan yang membahas yang namanya New Developmentalism. Kenapa new? Karena developmentalism sebelumnya itu ada di zaman Soeharto di mana yang memandang kayak oh ya kemajuan itu ya berdasarkan pembangunan infrastruktur gitu. Dan Jokowi kemarin itu kurang lebih juga sama kayak membangun gitu sebagai salah satu tolak ukur. Nah, di samping itu itulah yang menjadi apa ya? Menjadi tolak ukur yang kurang pas ya terhadap suatu apa ya pencapaian satu pemerintahan gitu. Nah, di sisi yang seperti koin dengan dua mata yang berbeda tapi koin yang sama. Nah, pelancaran apa new developmentalism itu juga dibarengi dengan apa ya dengan rule of law yang kurang adil dan mencerminkan kepentingan umum yaitu justru jadi menyuburkan kapitalisme kroni tadi gitu. Jadi ketika ya udah peraturan itu dipangkas sedemikian rupa namun kebijakan pajak yang tidak berpihak gitu ya secara adil dan mencerminkan kepentingan umum gitu yang cenderung apa ya cenderung dimudahkan untuk kalangan-kalangan teratas gitu, tapi tidak mempermudah teman-teman di kalangan bawah gitu. Nah itu dibarengi semua, ya terciptalah itu kita Orba versi 2 gitu di apa ya untuk aspek bisnisnya. Nah jadi banyak sekali yang izin-izin yang jadi dilewatkan kan karena omnibus law. Contohnya adalah penilaian lingkungan AMDAL gitu yang justru menjadi lebih simpel. Nah, kalau misalkan yang baru ini kelihatannya belum ada ini lagi ya apa? Setelah ada putusan MK, ada perubahan Omnibus Law, kelihatannya ya nggak berdampak terlalu signifikan juga ya terkait AMDAL-AMDAL itu. Nah, jadi terutama kalau sekarang itu kita juga melihat ya bagaimana nah, masalahnya adalah yang melihat itu ya di bubble-bubble kita doang gitu. Bubble kita di mana melihat relasi antara pemerintah dan penguasa itu terkesan sangat eksklusif gitu ya. Terkesan sangat eksklusif dan masalahnya adalah penguasanya yang itu-itu aja yang benar-benar si naga-naga tinggi yang terkesan eksklusif. Jadi bukannya mencerminkan oke kapitalisme di mana dan kebebasan ekonomi di mana semuanya bebas meraih kesempatan ya, tapi justru menjadi apa ya, menjadi kong kali kong tadi, menjadi kroni gitu, menjadi keakraban yang eksklusif antara pemerintah dengan pengusaha-pengusaha di level-level tertentu gitu. Contohnya dengan salah satu contoh yang bisa terlihat itu adalah adanya Patriot Bond, yaitu apa pengusaha-pengusaha top level ini dipaksa untuk membeli saham-saham seharga sekian gitu untuk membantu pemerintah nanti timbal baliknya ya apa ya mungkin tadi bisa bentuk konsesi lahan bentuk apa ya kita nggak tahu nah itu akuntabilitasnya sangat kurang gitu jadi bahkan selain omnibus law kemarin itu banyak sekali sih sebetulnya kebijakan-kebijakan lain yang melanggengkan si kapitalisme kroni ini gitu sebetulnya ya mungkin kalau kita nggak ngomongin tanah akan lebih banyak lagi nih pembahasannya tentang ini gitu. Tapi iya betul sih semenjak omnibus itu dan terutama dengan PSN-PSN yang menjadi kurang lebih kalau anak sekarang ngomongnya lifestyle-nya pemerintah sekarang gitu ya dengan PSN-PSN itu menjadi satu permasalahan sih. Begitu. Yo, Kak Intan jawabannya mungkin nanti Pak 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 Adam boleh
ditanggapi ya nanti sekarang juga nggak apa Mas ya, langsung raise hand atau jika ingin diketik silahkan ditanggapi gitu. Namun ya sepakat ya bahwa kita mendorong deregulasi, kita mendorong penghapusan birokrasi gitu ya di satu sisi. Namun perlu diperhatikan juga ya pengurangan birokrasi atau deregulasi itu bukan berarti tidak ada regulasi sama sekali gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Omnibus Law ini idealnya untuk menghapus regulasi-regulasi yang cacat, regulasi-regulasi yang menghambat kepemilikan apa ya, kepemilikan dan pengolahan lahan sambil memperkuat regulasi yang memang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kalau bahasanya John Locke itu kepemilikan pribadi gitu ya, basic utama ekonomi kita bahwa kita harus menghargai kepemilikan pribadi gitu dan salah satunya tanah ini juga perlu dilindungi gitu karena dikhawatir ini juga pada akhirnya terbukti ya ketika deregulasi tanpa menyiapkan rule of law yang siap, tanpa menyiapkan penegak hukum yang kompeten, lembaga-lembaga yang kompeten, akhirnya ini justru hanya akan jadi mainan gitu kan, jadi dimanfaatkan oleh oknum pemerintah, oleh oligark-oligark gitu dan pada akhirnya yang lemah gitu, misal rakyat sipil, masyarakat adat gitu, yang jadi rentan gitu, jadi korban gitu karena mereka nggak paham soal agraria sebagaimana yang sudah dimention di awal tadi. Ya akhirnya mereka cuma bisa pasrah kan, walaupun mereka sudah berpuluh-puluh tahun sejak kakek buyutnya tinggal di situ, misalnya tahu-tahu perusahaan, tahu-tahu atau negara itu bilang ini tanah negara gitu, buktinya sertifikat nih gitu kan. Itu sebenarnya akan jadi masalah ini dan ini terjadi dan kita perlu mempertimbangkan lagi keunikan-keunikan budaya ini ya yang perlu diakomodasi gitu secara umum gitu. Kita sudah melihat akomodasi hukum agraria terhadap sistem adat gitu. Misalnya terjadi di Yogyakarta. Kita bisa sepakat kita boleh sepakat tidak sepakat soal apakah aturan agraria di Jogja itu baik atau tidak untuk rakyat, namun itu sebenarnya bisa jadi presiden baik bagaimana negara sebenarnya bisa kalau kalau mereka mau memberikan akomodasi apa ya peraturan agraria yang mengakomodasi pertanahan tradisional gitu, mengakomodasi aturan-aturan adat gitu dan kan boleh dikoreksi juga sebenarnya hukum adat itu kan juga diakui ya dalam sistem hukum Indonesia gitu meski posisinya di bawah hukum Indonesia yang ada gitu. Nah, mungkin kita mulai mengerucut nih diskusinya kan soal tadi ya benar bahwa deregulasi tanpa penyiapan aturan-aturan yang bisa melindungi itu akan apa jadi wild gitu ya hanya akan jadi permainan seperti saat ini gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Intan gitu apa ya what's wrong gitu loh kayak tadi kan udah dijelasin ya bahwa kita terlambat untuk segala macam. Nah, kalau Kak Intan tiba-tiba jadi Menteri Agraria nih besok, gitu kira-kira kayak what you will do gitu. Apa yang akan lu lakuin gitu? Eh, apa ya? Masalah pertama apa yang menjadi concern Kak Intan gitu? Yang bakal ini yang bakal gue sabet pertama nih gitu. Kalau jadi Menteri Pertahanan hari pertama gue resign. Terima kasih. Gila sih, aduh. Jujur mungkin saya nggak tahu ya bagaimana. Saya bukan anak politik, jadi nggak begitu kenal juga sih sejujurnya dengan Menteri Pertanahan yang sekarang. Bagaimana siapakah dia di skop politik kita yang sekarang ini kayak karena kalau jujur kalau saya jadi Menteri Pertanahan sih gemeter ya, gemeter banget sih gitu. Harus menghadapi segitu banyaknya permasalahan dan begitu banyaknya apa ya laten di dalam dan di luar kementerian sendiri itu jujur sangat berbahaya sih. Jadi saya nggak tahu yang menteri sekarang bisa survive sekarang karena apa gitu. Jadi kayak kalau memang beliau beliau oke luar biasa, tapi kalau emang banyak dukungan lainnya ya saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan bisa dibilang hari pertama itu kayaknya sih ya harus duduk dengan kementerian lain sih.
karena apa ya? Karena kebijakan yang begitu banyak, yang begitu bermacam ragam, kayak yang tadi sudah diceritakan kita sebelumnya, ada ini punya tahap pertanahan, terus belum lagi kalau itu konservasi gimana, kalau itu di pesisir gimana gitu, kalau itu buat tambang gimana dan lain sebagainya itu sangat jujur agak sebagai warga sipil gitu ya, yang saya juga apa ya punya ayah gitu yang punya aset harus saya bantu gitu, wah itu sangat pusing sekali gitu. Dan kita pasti at some point juga merasakan gitu kalau sudah tiba waktunya kita harus mengurus aset, ini gimana gitu. Jadi sepertinya itu sih salah satunya adalah ya duduk bareng, harus bisa duduk bareng sih mungkin antara lintas kementerian gitu ya untuk melihat ini tuh kebijakan kita sebenarnya apa ya antara sektor saya dan sektor Anda itu sangat apa ya bertimpang tindih gitu, tumpang tindih dan bagaimana cara menyelesaikan ini. Dan pastinya akan terjadi perang, bukan perang perang lagi sih, perang kecil lah ya antara kementerian ini karena tahu sendiri di birokrasi kita itu sangat luar biasa kompleks gitu. Saya dulu pengalaman juga kerja di kementerian gitu dan untuk menaikkan satu kebijakan di dalam kementerian untuk kementerian apa dari lapis bawah gitu terus kemudian ke dirjen kemudian ke menteri wah itu panjang sekali jalannya dan bagaimana jika kalau bersinergi dengan kementerian lain itu saya bisa ngebayangin sih seperti apa nantinya seperti itu sih tapi itu sangat penting dan harus mau dilakukan sih oleh menteri terkait begitu. Nah, permasalahannya mungkin so far ya. So far yang saya lihat kalau dari Menteri Pertanahan sekarang itu kayaknya dengan sektor-sektor lain masih bergerak sendiri-sendiri ya. Iya nggak sih kayak kita kalau ngelihat di berita ya udah urusan banjir ini yang disalahin ya udah SDM sama perhutanan gitu kan. Kalau misalkan ada komplek-komplek kemarin yang salahnya ya udah pertanahan gitu-gitu kayak berdiri sendiri-sendiri padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi mungkin hal pertama itu gitu sih. Hal yang kedua baru resign. Gak kuat, langsung gak kuat. Karena iya betul ya, memang kayaknya memang itu akar masalah utama ya soal apa ya tumpang tindih regulasi gitu. Belum lagi kalau kita mempertimbangkan selain soal antara misal undang-undang dan peraturan menteri gitu, nanti ada juga peraturan menteri A dengan peraturan menteri B, nanti ada juga tabrakan dengan perda dengan segala macam bla 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 instruksi Betul. presiden bla 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 perpu nanti tiba-tiba DPR ngeluarin undang-undang ABC gitu. Jadi emang ini perlu dikonsolidasikan ya supaya dia tidak tumpang tindih gitu. Dan kita melihat ya di rezim Prabowo ini kabinetnya dipecah lagi nih jadi sampai berapa puluh tuh biji itu. Dan untungnya Kementerian Agraria ternyata tidak menjadi salah satu yang dipecah gitu karena Wah, membayangkan kalau sampai agraria juga dipecah juga itu nanti bakal seperti apa gitu. Tapi aku menyoroti ya di pemecahan kementerian itu ada beberapa yang nanti akan jadi masalah rasanya dengan urusan agraria. Pertama, Kementerian PUPR. Nah, di periode sebelumnya kan PUPR itu sudah sering berkonflik ya dalam artian proyek-proyek PSN itu tadi. Nah, sekarang dia dipecahkan sekarang jadi dua biji tuh, jadi Kementerian Pekerja Umum untuk Infrastruktur dan Kementerian Perumahan gitu. Jadi negara mau ngasih rumah nih ceritanya ke rakyat. Ini kan rasanya rumah itu kan pasti dibangun di atas tanah ya, entah bentuknya rusun maupun rumah tapak pasti dia di tanah gitu dan itu nanti akan jadi keruwetan tersendiri. Kemudian ada Kementerian Transmigrasi tuh dipecah sama dari Kementerian Desa gitu kan. Kementerian Desa sudah punya masalah pertanahannya sendiri gitu kan. Surat-surat tanah itu banyak sekali dikorupsi jadi ajang pungli di desa. Sekarang ditambah Kementerian Transmigrasi yang katanya kemarin kebijakan transmigrasi akan dikasih berapa hektar tuh eh, per per keluarga. Nah, itu tanah siapa ya kira-kira yang bakal dikasih gitu. Dan kalau kita lihat ini analisa dadakan ya, analisa sosmed dadakan gitu kita melihat di berita-berita terkait transmigrasi dan janji tanah ini penduduk-penduduk lokal menolak kan, jelas menolak gitu karena mereka pada miskin, nggak punya tanah, tanah nyewa. Ini tahu-tahu ada orang pendatang dikasih tanah negara. Iya kalau tanah negara beneran, kalau tanah warga mm-mm. lokal gimana coba kan? Nah, itu
itu tadi akan jadi ke kompleksitas ya. Kemudian ada Kemenkumham juga dipecah itu gitu kan. Nanti urusan hukum ke sini, urusan HAM ke sini gitu kan. Jadi macam-macam itu nanti kan makin kompleks gitu udah. Kalau menurut kamu gimana, Mbak? Soal pemecahan-pemecahan kementerian ini dan efek sampingnya terhadap apa ya? Regulasi-regulasi tata pemerintah di Indonesia khususnya di sektor agraria gitu. Oke, sebetulnya not eksklusif tuh kasus agraria juga, wah udah problematik sih pemecahan-pemecahan kementerian itu. Jadi gini, nah mungkin teman-teman di sini Bapak Ibu harus membayangkan di satu kementerian aja untuk menghasilkan satu produk gitu ya, itu tahapannya banyak, harus menghadapi banyak sekali orang dan itu memakan waktu yang cukup lama untuk di ACC, dirubah lagi, belum lagi kalau ada yang nggak terima dan lain sebagainya. Dan kadang koordinasi antar direktorat jenderal aja tuh ribetnya minta ampun gitu. Itu yang saya rasakan waktu dulu gitu. Nah, sekarang kita bayangkan udah serunyam ini yang biasanya bersama tiba-tiba harus dipisah dan itu beda kementerian. Kita harus mulai dari nol. Misalnya sesimpel ini kantornya di mana, berarti harus ganti domisili. Ini dirjennya siapa, berarti sekarang menterinya kita siapa, berarti pejabatnya semuanya ganti. Semuanya ganti urusan ketenaga kerjaannya masing-masing. BPJS-nya atas nama kementerian mana ganti, semua ganti, misalnya kayak gitu. Habis itu apalagi statusnya ganti semua. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Bahkan menurut saya ya benar sih itu kemarin itu kalau nggak salah lupa saya kayaknya Pan RB deh yang menyatakan oh enggak Natalius Pigai itu memuji kementeriannya saat dituduh tidak bekerja, dia pembelaannya bilang, iya tapi saya tata kelola kementeriannya itu udah 90% gitu. Dan beliau merasa itu patut dibanggakan, jujur make sense, karena itu sesusah itu. Karena berpisah dari kementerian, terus bikin kementerian baru, kementerian HAM gitu ya. Itu kan berarti semua dirjennya, berarti gimana, naik jabatan jadi menteri, kayaknya enggak juga gitu. Terus gimana gitu, apa tempatnya mereka masing-masing itu juga harus di figure out. Cara mereka bekerja aja udah susah. Nah, sekarang harus membagi ini job desk siapa, ini job desk siapa antar kementerian. Nah, sekarang bayangin yang kementerian hukum dulunya satu, sekarang jadi tiga. Nah, udah. Nah, itu udah ribet sendiri. Nah, itu jadi dari sisi birokrasi itu sebenarnya sudah sulit untuk memunculkan kementerian baru. Cara mereka bekerja itu harus mulai dari nol sebetulnya. Flow kerjanya harus mulai dari nol. Belum lagi sekarang ke substansi ya, ke agraria. Nah, berarti ya di sini Kementerian Pertanahan itu bukan harus berkoordinasi sama dua menteri lagi, enggak. Dia harus menunggu dua kementerian itu untuk settle. Dia harus menunggu mereka untuk settle, untuk tahu seenggaknya untuk urusan ini gue bisa telepon ke siapa gitu. Sesusah itu, sejujurnya. Kenapa banyak yang against, tapi nggak semua orang paham itu sebenarnya ini, gitu. Jadi Kementerian Pertahanan itu harus pertanahan itu harus menunggu mereka untuk settle, untuk menunggu oh ya mereka sudah figure out itu kebijakan ini, barulah berkoordinasi. Nah, berkoordinasi baru masalah baru lagi. Kalau misalkan ternyata dua kementerian ini yang punya apa ya, walaupun pekerjaannya berbeda, tapi mereka kan seharusnya karena dulu satu bagian yang sama, ya kurang lebih masih memegang visi atau apa ya tujuan goal kerja yang kurang lebih sama. Nah kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan beda gitu, nah udah itu beda lagi ceritanya. Jadi ya gitulah permasalahannya. Apalagi terkait agraria yang jangan lupa di kementerian sendirinya juga pusing. Nah udah jadi combo. Jadi menteri baru berurusan dengan masalah dalam menterinya, kemudian harus berkoordinasi sama dua kementerian yang baru yang belum settle. Nah, itu udah sangat problematik. Dan ini terjadi nggak cuma di agraria masalahnya. Ini terjadi di kementerian-kementerian lain, di sektor-sektor lain yang dipisah-pisah, yaitu hukum, HAM, habis itu pemasyarakatan, dan masih banyak lagi gitu sih mungkin yang bisa aku beritahu. Oke, oke. Thank you, Kak Intan. Ya, benar ya. Itu tadi bakal menambah PR ya untuk kementerian terkait gitu. Dan ini aku ada pertanyaan nih.
dari Kak Aprianto, karena ini teks, jadi saya nggak tahu ini ekspresinya apa, tapi saya bayangkan ini ekspresinya eh, bertanya dengan halus. Kalau muncul kebijakan atau aturan dari kementerian dan menyebabkan banyak masalah, membuat masyarakat kebingungan, kenapa lembaga independen kayak lembaganya Mbak Pemateri dan Mas Moderator tidak fokus untuk kritisi hal tersebut, membuat langkah atau solusi atau apapun kebijakan dan lain-lain. Mungkin bisa dikasih paham Kak Intan apa yang sudah diupayakan di Indonesian Institute selama ini dalam reformasi hukum itu atau ekonomi atau tata pemerintahan yang mungkin saya, sejauh yang ku tahu mungkin tidak berfokus di agraria ya TII selama ini, tapi mungkin bisa diceritakan di sektor-sektor lain apa yang sudah diupayakan oleh The Indonesian Institute gitu. Oke, mungkin kalau saya nangkepnya sih ini bukan TII atau aku sama SMK sama SK aja, tapi kayak keseluruhan lembaga-lembaga independen lain kali ya. Nah, sebetulnya perlu diketahui bahwa banyak sekali lembaga-lembaga independen selain kita gitu yang juga menyoroti isu ini. Contohnya kemarin yang apa yang tadinya mau diundang juga konsorsium baron agraria, kemudian dari sektor-sektor lain di Bogor itu ada Sajogyo namanya lembaga-lembaga think tank yang berfokus untuk isu tanah. Nah, dan lembaga-lembaga ini tentu tidak bertempur baru-baru ini enggak. Banyak juga yang sudah lama gitu untuk di sektornya masing-masing seperti itu. Dan semua orang-orang ini ya tentu sudah antara berkomunikasi dengan masyarakat langsung, merepresentasikan masyarakat, atau ya sudah apa melakukan perannya untuk berkomunikasi dengan pemerintah seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah terus kenapa nggak fokus untuk membuat mengkritisi hal ini dan membuat langkah solusi? Jawabannya adalah pasti sudah gitu, pasti sudah. Nah, permasalahannya itu adalah kembali lagi ke bagaimana pemerintah ini mau atau tidaknya nih mengambil solusi yang kita berikan kayak gitu. Nah, mungkin ini saya bukan praktisi agraria, tapi ini saya juga mengatasnamakan isu-isu yang lain yang juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi ketika teman-teman masyarakat sipil itu sudah mengusulkan hal yang sedemikian rupa, kemudian kita berikan ke pemerintah, namun ya antara kita masyarakat sipil dan pemerintah itu punya prioritas kepentingan yang berbeda gitu. Ketika misalnya kita dari teman-teman aktivis agraria yang lain itu punya prioritas untuk ayo sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang melindungi area-area dari tempat hidup kelangsungan masyarakat adat. Itu yang menjadi prioritas kita dan kita minta menjadi prioritas. Nah, kemarin itu kita bisa lihat juga di DPR saat Prolegnas, kalau nggak diminta kayak gitu, ternyata mereka nggak masukin RUU masyarakat adat jadi prioritas. Nah, berarti di sini aja udah beda bagaimana memandang agenda penting atau tidaknya seperti itu. Itu pertama. Dan yang kedua adalah di arena pembuatan kebijakan itu sudah menjadi kemenangan ya sejujurnya ini bare minimum juga ya dari kita ya ketika usulan kita atau apa keresahan kita sudah bisa didengar dan bisa dibunyikan oleh pemerintah itu kadang kita juga udah bersyukur banget gitu karena kadang nggak didengar gitu. Nah itu yang terjadi di pemerintahan sekarang itu masih banyak marak terjadi gitu. Nah dan yang terakhir adalah balik lagi di arena pembuatan kebijakan dan entah apapun itu pertimbangan dan kepentingannya balik lagi bukan lembaga-lembaga ini yang ngerjain gitu akan kembali kepada pertimbangan apakah ini adalah prioritas pemerintah atau bukan apakah pemerintah memiliki sumber daya untuk melakukan ini atau bukan apakah ini dinilai baik untuk misalkan ekonomi negara atau enggak gitu itu bukan apa ya bukan pertimbangan kita gitu mungkin kita bisa mengusulkan tapi akhirnya yang di dapur itu adalah ya dari pemerintahan sendiri gitu ibaratnya ya udah kita mengusulkan untuk tolong dong misalkan transparansi dalam pembukuan tanahnya misalkan tapi balik lagi yang mengukur tanahnya bukan kita yang apa yang memetakan tanahnya bukan kita yang menyimpan arsip-arsip pertanahannya juga bukan kita gitu jadi di sini ada peran-peran yang sudah terbagi gitu sebetulnya dalam pembuatan kebijakan di mana ya partisipasi masyarakat sipil itu sangat terbatas sejujurnya saat ini. Dan di negara ini ya di mana ya seharusnya partisipasi masyarakat bisa kita lakukan saat pembuatan sampai
kebijakan itu berjalan, namun ya nyatanya memang nggak semua hal itu masyarakat sipil bisa terus berperan gitu. Karena pada akhirnya at the end of the day adalah pembuat kebijakan gitu yang harus mengambil tindakan, yang harus mengambil aksi secara nyata. Karena mereka juga yang ngerjain gitu sih. Begitu. Jadi kalau solusi saya rasa teman-teman seperti Think Tank agraria dan pertanahan itu mereka kerjanya sudah cukup patut diacungi jempol gitu ya. Cuma sekarang kembali lagi ke bagaimana pemerintah mengambil sikap. Oke, thank you Kak Intan. Bener ya, harusnya hari ini kita ada dari Konsorsium Pembaharuan Agraria, namun mereka belum bisa hadir, mungkin karena ada kesibukan lain. Dan sebenarnya mereka yang lebih punya legitima capable ya untuk menjelaskan konflik-konflik pertanahan, termasuk bagaimana mereka mengupayakan advokasi perubahan kebijakan agraria yang bisa berpihak pada masyarakat adat gitu lewat apa ya, policy paper misalnya, lewat penelitian, lewat audiensi, lewat pengorganisasian demonstrasi, lewat pemberdayaan gerakan masyarakat adat gitu, dan lain-lain gitu. Jadi memang at the end of the day betul, yang ngetok palunya ya pemerintah gitu. Jadi mau 100 masyarakat organisasi bikin policy paper, dikirim seilmiah apapun itu, sesulit apapun itu pembuatannya, kalau pembuat kebijakannya tidak punya perspektif terhadap masyarakat adat misalnya dalam konteks ini, ya bakal numpuk aja paling itu di ruang kerja anggota DPR atau di ruang kerja kementerian gitu. Betul, sepakat ya tadi. Jadi kita sudah bisa masyarakat sipil mungkin sudah mengupayakan, walaupun mungkin bisa diperkuat lagi, tapi perlu disadari at the end pembuat kebijakan ya yang harus bertanggung jawab. Nah, ini ada pertanyaan numpuk-numpuk nih. Mau sekalian dijawab apa gimana ini? Mau dibaca Iya, sendiri? Jujur yang aku bagian di, baca baca pertanyaan aja males ini, apalagi yang jawab ya. Ya udah nggak apa-apa, satu-satu ya. Kak Witri, dari Kak Witri ini ada bagaimana dari Bekasi, dari planet lain itu. Wah, perkenalannya pantas harus memperkenalkan asalnya ya, dari Bekasi, dari planet lain. Izin tanya, nggak diizinkan. Bagaimana tata kelola dan proteksi kepemilikan lahan bagi di wilayah yang punya otonomi khusus gitu, kayak Aceh gitu. Kita sebelumnya mungkin udah sempat bahas soal Jogja meski nggak dalam, hanya mention aja gitu. Nah, itu sebenarnya gimana sih Kak kerangka hukum, aturan-aturan, bukan hanya pertanahan ya, mungkin di daerah-daerah otonomi itu kan kadang punya aturan khusus yang bertentangan gitu kan dengan undang-undang Indonesia gitu, kayak misal Sultan jadi gubernur itu kan sebenarnya kan bertentangan gitu dengan aturan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis misalnya gitu. Nah, ini gimana? Sebenarnya bagaimana kok bisa gitu? oke, oke. Nah, ini jadi balik kelas hukum tata negara ya, udah jam 8 malam. Nah, jadi oke, terima kasih Kak Witri. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya ketika kita Indonesia sudah mengakui adanya otonomi-otonomi khusus tertentu gitu, seperti Aceh, Jogja, dan juga Papua ya. Nah, di situ berarti negara telah mengambil sikap bahwa negara menghormati daerah-daerah ini untuk memiliki tata cara pemerintahannya sendiri, walaupun ya masih harus berkiblat ya, seenggaknya berkiblat pada pemerintah pusat. Tapi kasarnya keunikan-keunikan yang mereka punya itu dihormati dan dilindungi oleh negara, kurang lebih seperti itu. Dan ini termasuk juga ke lahan gitu. Seperti yang mungkin teman-teman ada yang familiar juga soal misalkan di Jogja kayak yang kita tadi bahas, di Jogja itu ada satu ketentuan di mana yang sebetulnya itu sudah di outro juga nih di MK gitu. Nah, itu ini kelas perbedaan, ini bahasan kelas lain ya kayaknya. Nah, di mana di Jogja itu ada peraturan di mana tanah itu nggak boleh dimiliki sama teman-teman beretnis Tionghoa gitu. Nah, itu kan cukup beda. Nah, cuma itu ya tetap berlaku gitu. Karena ya ketika kita sudah berbicara otonomi, ya suka nggak suka kadang itu yang harus dihadapi gitu. Itu termasuk juga dengan lahan, habis itu bagaimana apa perwakilan yang misalkan di Papua ada DPR Papua, masyarakat Papua dan lain sebagainya kayak gitu sih. Nah, terus kalau misalkan
berlainan itu gimana? Nah, itu kita mending bikin Zoom baru, jangan hari ini. Gitu, Kepanjangan ya? itu iya Kepanjangan ya? kepanjangan Oke, jujur mohon maaf, tapi oke. kurang lebih sih begitu. Kalau Januari otonomi kita itu bikin ya nanti ya. ya Yang part soal 2 agraria part 2 iya, yang soal sama tumpang nanti sama tindih. KPA teman-teman lagi Nanti keundang gitu. lagi ya nanti. Oke, thank you Kak. Selanjutnya ada dari Isaura. Ini Kak, kalau saya lihat di media, Project PSN kayak sembada pangan itu gagal karena biasanya tanahnya nggak cocok atau tanamannya nggak cocok gitu. Nah, apakah nggak ada prosedur uji coba lingkungan gitu dalam PSN gitu? Dan kemudian setelah gagal kan tanahnya jadi gundul tuh berhektar-hektar. Apakah ada regulasi atau lembaga yang mengurus apa ya responsibel responsibel terhadap proyek gagal ini gitu sejauh yang Kak Intan tahu. Nah, ini dia. Seperti yang tadi saya bilang, nah kasus-kasus ditemukan ketika swasembada pangan gagal, numbuhnya jadi sawit gitu. Wah, itu udah di luar nalar sebetulnya. Nah, kalau misalkan gundul berhektar-hektar gitu, nah habis itu harusnya bagaimana? Nah, ini bisa kita klasifikasikan lagi deh sih. Kalau misalkan memang itu diolah oleh negara, kan yang kita tahu food estate kan ada yang dikelola untuk bagaimana bisa memperbaiki tanah itu gitu. Sama halnya juga ketika tanah itu ya sudah memang diserahkan ke pihak swasta. Tapi saya nggak tahu sih apa spesifiknya peraturan si swasembada pangan food estate ini gimana, apakah bisa dialihkan ke swasta dan kalau misalkan pun iya, ya secara prinsip akuntabilitas ya harusnya diselesaikan oleh pihak yang mengelola itu terhadap siapapun yang punya itu gitu loh. Jadi, nah inilah masalahnya yang terjadi sekarang adalah ketika tanah-tanah swasembada pangan itu udah gundul, udah nggak bisa diapa-apain, justru malah ditinggalin gitu. Lah katanya kemarin tanah yang nganggur diambil-ambilin, sekarang udah nggak bisa apa-apa malah dianggurin gitu kan itu juga apa juga kontradikting gitu tentang bagaimana negara memandang tanah gitu. Jadi seharusnya ya menjadi tanggung jawab negara jika memang tanah itu dikelola negara, itu harusnya negara untuk mengembalikan itu lagi sih. Oke, Gitu. thank you Kak. Ya, aku mau nambahin betul. Sebenarnya kita kan punya itu ya aturan AMDAL ya, tapi yang sering terjadi karena kita korup, birokrasi kita nggak beres. Biasanya yang terjadi bangun-bangunan gedung. Ini mungkin konteksnya bangunan ya. Saya kurang tahu untuk proyek seperti ini apakah perlu AMDAL atau tidak. Eh, Kalau yang sering terjadi itu mereka bangun gedung duluan, baru minta AMDAL gitu. Dan ketika AMDALnya ditolak ya udah tinggal atur-atur lah itu, olah-olah aja gitu. Nah, terkait lembaga penanggung jawab, eh, aku nggak tahu ya dia ini ada atau enggak. Tapi yang pasti kalaupun ada, dia nggak bekerja. Kenapa? Karena fenomena ini sebenarnya bukan hanya soal food estate aja. Ini udah sebelum COVID itu, saya banyak bergelut di pertambangan Kalimantan. Itu kan punya masalah terkait lubang galian bekas tambang gitu, yang di undang-undang itu harusnya jadi tanggung jawab perusahaan setelah selesai menambang kudu ditutup, tapi kemudian ditinggalkan. Nah, akhirnya dia apa? Jadi kolam air, kemudian banyak bocil-bocil kematian yang itu melihat kolam air bekas tambang itu sebagai tempat main, akhirnya mereka berenang di sana, tenggelam dan bolehlah teman-teman track berapa puluh gitu ya calon-calon generasi emas Indonesia itu tenggelam di lubang tambang gitu dan itu kan saya rasa sih kalau ada lembaganya berarti ya dia nggak ngapa-ngapain selama bertahun-tahun gitu. Nah, kita mungkin langsung moving ke pertanyaan terakhir ya. Udah setengah 9 ngantuk. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Farham Mumtaz. Terima kasih. Mungkin agak keluar dari diskusi yang udah sempat mengerucut. Dijelaskan di PP nomor 20 tahun 2001, kalau tidak salah, ada kebijakan bahwa tanah yang tidak digunakan selama 90 hari akan diambil oleh negara. Kemudian kita melihat bencana di Sumatera, tanahnya menganggur beberapa hari tuh. Bantuan pemerintah nggak dimaksimalkan, gitu segala macam. Nah, apakah ini bisa jadi upaya pemerintah gitu untuk mengambil alih lahan rakyat itu? Karena kan logikanya aku dapat sih, logikanya dapat ya. Kayaknya bencana ini kan
pasti butuh berbulan-bulan ya untuk penanganannya, apalagi melihat ketidakseriusan pemerintah saat ini gitu. Dan jangan-jangan nanti begitu tanahnya udah beres, rakyat mau kembali ke rumahnya yang udah hancur itu ternyata nanti udah diklaim. Bisa jadi aku dapat logikanya ya sebagai anak non hukum ya. Tapi apakah secara hukum ini tuh possible gitu? Apakah ini bisa diolah-olah seperti ini gitu? Kalau katanya Kanda Bahlil. Aduh, jawabannya kalau pemerintah jahat bisa. Nah, masalahnya sekarang kita udah nggak pernah terkejut lagi nih di tahun ini. Udah banyak surprise nih. Jadi sejujurnya kalau misalnya, nah kita refleksiin yang udah terjadi deh. Banyak kayu gelondongan ada di mana-mana, masyarakat mau manfaatin itu karena udah kepepet, udah mau gimana lagi, tapi DPR bilang apa? Untuk memanfaatkan kayu itu harus seizin negara. Jadi kalau emang jahat bisa sebenarnya bilang kayak gitu. Apa karena dengan dasar normatif yang ada gitu ya. Terutama ketika kita ada di negara dengan kebiasaan apa ya memanfaatkan jalur hukum gitu untuk mendapatkan apa yang kita mau sampai apa ya bahkan sampai hukum itu harus diganti gitu kita sudah tahu lah kasusnya apa saja gitu jadi jujur kalau misalkan memang tidak punya hati dan mau menerabas peraturan-peraturan lainnya yang apa ya walaupun setara atau lebih rendah itu ya bisa terjadi itu seperti itu diklaim seperti itu gitu sih. Nah, cuma ya balik lagi kalau misalkan pemerintah mau menjadi pemerintah yang seharusnya ya harusnya bisa mempertimbangkan mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan saat kebencanaan gitu. Kayak gitu sih. Terutama ketika perlu diperhatikan juga ketika sudah bencana sudah terjadi, itu kan kedurut semua ya. Sementara ketika kita memetakan peta lahan, itu kan ada patokan-patokan tertentu yang itu juga berdasarkan alam juga. Misalkan dari sini batu di sana ya kalau batunya hilang ya gimana apalagi setelah ini yang banjir bandang itu dari atas turun ke bawah ketika bahkan mungkin ya bukit aja tergerus gitu kayak gitu sih bahkan seharusnya sih secara logical sense ketika landscape alam sudah berubah dan ketika mau diklaim balik oleh negara itu harusnya ya logically susah sih tanah yang mana nggak tahu udah nggak tahu yang di mana gitu kayak gitu sih, kecuali ya using satellites and etc. gitu. Tapi kan pendaftaran kita juga masih memanfaatkan landscape-landscape alam untuk menentukan teritori. Jadi seharusnya ya nggak bisa harusnya. Tapi ya kalau jahat jujur bisa. Jujur bisa Ya, sih we'll see sejujurnya. ya, we'll see ya. Iya, wah Karena pertanyaan mengerikan. Kamu jangan beri ide ya. karena ada juga itu yang tiba-tiba peraturannya nggak pernah dibahas, nggak pernah masuk prolegnas, tahu-tahu sah di hotel gitu. Itu sebenarnya eh, Ya, bisa bisa itulah. bisa terjadi ya, walaupun mungkin ada pagar-pagar yang kurang, yang lemah, yang mencoba menjaga ini ya gitu. Nah mungkin karena ini sudah pukul berapa ini? 20.18. Aku akan wrapping up, kita closing dan kemudian saya harap teman-teman belum meninggalkan lokasi dulu, kita bisa foto kali ya nanti di akhir ya. Kenapa fotonya di akhir? Biar pas di record dan di-upload di YouTube nanti muka teman-teman nggak masuk gitu. Jadi biar kita aja. Oke. Oke. Partisipasi publik yang mana? Enggak, ini untuk melindungi teman-teman maksudnya alibinya Oh kan. gitu. Kan bisa jadi Ya alibi. lu, Eh, ya lu lindungin gue juga dong yang ngomong gimana sih? Jangan dong. Oke, mungkin wrapping up-nya ya intinya memang semuanya berakar dari birokrasi kita terkait agraria ini yang belum beres, aturan tumpang tindih, kemudian kementerian-kementeriannya tidak koheren satu sama lain, tidak terhubung satu sama lain, bahkan bersaing satu sama lain ya, saling lempar tanggung jawab gitu. Dan tidak ada kepemimpinan yang tegas, dan kemudian permasalahan terkait korupsi, terkait pungli, terkait rule of law, penegakan hukum itu masih buruk gitu. Akhirnya ini bisa dibilang menjadi akar ya dari terjadinya praktik kronisme gitu ya, yang pada akhirnya kronisme ini tuh menjadi salah satu penyebab terbesar konflik agraria di Indonesia gitu. Lebih sering kan konflik agraria itu rakyat versus korporat atau rakyat versus pemerintah gitu kan, daripada rakyat versus rakyat ya. Kalau rakyat versus rakyat, berapa sih tanahnya biasanya gitu kan, mentok-mentok berapa gitu kan, paling sekampung gitu, sekaya-kayanya rakyat sipil ya, kalau bukan pejabat gitu. Nah
Mungkin kesimpulannya teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, tapi eh, sangat jelek banget sebagai moderator. Tapi saya rasa sih sudah jelas ya bahwa akarnya kronisme itu dari tata regulasi yang buruk ke kita butuh deregulasi, betul. eh, tapi bukan deregulasi ala omnibus law gitu. Jadi selama kita melakukan deregulasi ini perlu berbarengan juga penataan dan penciptaan regulasi yang bisa menegakkan rule of law, bisa menjaga hak kepemilikan atas properti gitu ya, sehingga nggak ada lagi lah harapannya fenomena kayak sertifikat ganda. Itu ada kasus misal sertifikat ganda sampai 5 gitu, gimana coba ceritanya kan. Bukan kan dong, panca dong. Makanya dan kadang itu konyol ya. Saya sempat ngobrol, saya kurang tahu ini ya, benar atau salah, tapi biasanya kalau sertifikat ganda gitu yang valid itu yang paling tua ya. Nah, masalah kan sertifikat ganda ini bisa ditua-tuakan juga gitu kan kalau orang-orangnya Betul. korup, penataan hukumnya buruk gitu. Mungkin itu closing dari saya ya. Terima kasih Kak Intan sudah bersedia menjadi teman ngobrol kita malam ini. Terima kasih juga kepada 14 peserta yang sudah bergabung hari ini. Mungkin bisa terus catch up dengan kita untuk ikut acara-acara kita ke depannya di sosial media Suara Kebebasan, Students for Liberty Indonesia, atau mungkin The Indonesian Institute. Jika ingin ada kolaborasi ke depannya, mungkin nanti boleh langsung catch up di media sosial kita ya. Nanti sambil ceki-ceki kita ngobrol-ngobrol dan kita kolaborasi baik online maupun offline gitu. Mungkin kita bisa dokumentasi